pengelola atau pengurus sekolah Minggu Buddha, pengelola Nawadhamma Seka, pengelola Pusdiklat Agama Buddha, Bapak Ibu Guru, pengajar pendidikan agama Buddha maupun keagamaan Buddha, baik yang di sekolah minggu maupun di sekolah formal, yang berbahagia. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, meneruskan dari informasi yang telah kami sampaikan melalui surat terkait dengan informasi bantuan pada program bidang pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Buddha tahun 2021 di Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kami selaku petugas yang membidangi di bagian pembinaan pendidikan agama Buddha akan menyampaikan penjelasan terkait program bantuan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun mengenai Juknis, yang sudah diinformasikan bahwa Juknis sampai hari ini, sampai saat ini yang sudah terbit dari Dirjen Bimas Buddha, yakni Juknis untuk bantuan operasional lembaga keagamaan Buddha, Juknis untuk bantuan sarana prasarana lembaga keagamaan Buddha, dan Juknis untuk bantuan renovasi, rehabilitasi maupun pembangunan lembaga keagamaan Buddha. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan program yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Terkait dengan program bantuan ini, ada bantuan yang sifatnya kelembagaan dan bantuan yang sifatnya individu. Untuk bantuan kelembagaan ini mencakup bantuan untuk sekolah minggu, bantuan untuk Nawadhamma Seka, bantuan untuk organisasi Pusdiklat maupun KGM-GMP Pendidikan Agama Buddha di seluruh Jawa Tengah. Di dalam program bantuan lembaga ini ada bantuan yang diperuntukkan untuk lembaga, yakni bantuan operasional sekolah minggu, ada 136 lokasi dengan nominal masing-masing 10 juta. Ada bantuan operasional Dhamma Seka non formal atau Pusdiklat, 3 lokasi dengan nominal masing-masing 10 juta. Kemudian ada bantuan rehabilitasi, renovasi gedung sekolah minggu, 1 lokasi, masing-masing 150 juta. Kemudian ada bantuan pembangunan sekolah minggu Buddha, 1 lokasi, 300 juta. Selanjutnya untuk bantuan pendidikan dasar dan menengah, karena yang tersistem di Dirjen Bimas Buddha baru Nawadhamma Seka, maka bantuan yang muncul pada tahun ini adalah bantuan operasional pendidikan siswa Nawadhamma Seka sejumlah 150 siswa dengan masing-masing siswa mendapatkan bantuan 600 untuk 1 tahun. Kemudian untuk yang bantuan sarana bidang pendidikan, ini ada bantuan sarana Nawadhamma Seka, ada 5 paket, masing-masing paket nominalnya 55 juta. Kemudian ada bantuan sarana sekolah minggu Buddha, ada 14 paket dengan nilai nominal 15 juta. Kemudian ada bantuan sarana Dhamma Seka non formal Pusdiklat, ada 1 paket dengan nilai 55 juta. Kemudian yang selanjutnya ada bantuan gamelan atau alat musik pendukung pendidikan keagamaan pada sekolah minggu Buddha. Terdapat 3 lokasi dengan nominal bantuan masing-masing 350 juta. Untuk bantuan selanjutnya yakni operasional kelompok kerja guru pendidikan agama Buddha. Terdapat 9 lokasi atau 9 bantuan dengan nominal 10 juta. Kemudian ada bantuan operasional MGMP Pendidikan Agama Buddha, 6 lokasi dengan nominal bantuan 10 juta. Kemudian untuk selanjutnya ada bantuan pendidikan dasar dan menengah. Ini bentuknya adalah insentif. Di dalam anggaran di DIPA Kementerian Agama terdapat bantuan insentif untuk guru Nawadhamma Seka sejumlah 15 orang dengan nominal bantuan masing-masing 3 juta untuk 1 tahun. Kemudian untuk bantuan insentif guru sekolah minggu ada 200 orang kuota, masing-masing 3 juta untuk 1 tahun. Nah, di bantuan insentif guru sekolah minggu ini
termasuk di dalamnya akan diperuntukkan untuk bantuan guru non-PNS yang mengajar pendidikan agama Buddha di sekolah formal. Kemudian untuk selanjutnya, selain dari program yang ada di anggaran DIPA Bimas Buddha, pada tahun ini kita juga masih mendapatkan program hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan insentif pengajar keagamaan. Ini dari semua pengajar keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya mendapatkan kuota bantuan melalui program hibah, dan yang masuk ke Bimas Buddha sejumlah 490 orang dengan nominal masing-masing 1.200.000 per orang untuk 1 tahun. Terkait dengan juknis yang sudah diinformasikan, di sini ada juknis tentang operasional, ini bagian terbesar yang menjadi patokan selama Bapak Ibu menyusun permohonan. Ada persyaratan bantuan yang memang harus tercukupi pada pengajuan proposal dari Bapak Ibu, yang antara lain dari poin persyaratan bantuan operasional ini yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan keagamaan Buddha baik Dhammaseka dan SMP, termasuk di dalamnya karena juknis untuk Pusdiklat dan KKGM GMP ini belum muncul karena bentuknya operasional, maka persyaratan ini juga akan kami rujukan atau kami sesuaikan dengan bantuan operasional yang sudah ada. Yang pertama, mengajukan surat permohonan atau proposal, kemudian fotokopi izin operasional atau tanda daftar, rencana anggaran biaya, program kegiatan lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha, dan fotokopi rekening bank atas nama lembaga penerima bantuan. Nah, di sini ada rencana anggaran biaya dan program kegiatan lembaga pendidikan agama dan keagamaan Buddha. Ini adalah program kegiatan dan rencana anggarannya yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dengan mengakomodir bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ini nanti terkait kegiatan operasional selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk yang selanjutnya, terkait dengan penggunaan operasional ini, di juknis sudah memberikan rambu-rambu tentang komponen-komponen apa saja yang memang diperbolehkan untuk dibiayai dengan bantuan operasional. Antara lain, pada komponen A ini adalah biaya administrasi dan umum, menyangkut biaya alat tulis kantor ATK, biaya perlengkapan kantor yang habis pakai selama 1 tahun. Ini dapat berupa, di keterangan itu berupa biaya seperti pembelian kertas tinta, toner, printer, pulpen, map, dan atau alat tulis kantor sejenis. Kemudian di komponen B ada biaya rapat-rapat pengurus di dalam kantor. Ada biaya rapat bulanan, biaya rapat triwulan, biaya rapat semester, biaya rapat pengurus. Nah, di biaya rapat-rapat ini yang diperbolehkan diakomodir oleh bantuan operasional adalah biaya konsumsi dan biaya snack atau kudapan. Tidak diperbolehkan untuk membayar honor rapat maupun honor-honor yang lain. Kemudian untuk komponen C yaitu biaya transportasi, ini mencakup transportasi rapat pengurus, transportasi menghadiri undangan rapat, acara kegiatan lokal mewakili atas nama lembaga atau organisasi pendidikan keagamaan Buddha. Nah, di sini untuk yang terkait dengan transportasi ini adalah transportasi yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan per lokal seperti ongkos taksi, travel, dan atau sejenisnya. Tidak diperbolehkan digunakan untuk transport luar daerah dan atau transport udara atau pesawat terbang. Nah, untuk yang di komponen D ini ada biaya tagihan. Ini juga berlaku untuk 1 tahun, biaya telepon, biaya tagihan PDAM, biaya tagihan PLN, biaya internet. Di biaya-biaya tagihan ini dapat dikeluarkan apabila tagihan atas nama lembaga atau organisasi pendidikan keagamaan Buddha. Contoh, jika kemudian bantuan operasionalnya adalah bantuan operasional sekolah minggu Buddha, maka biaya telepon juga yang terkait dengan sekolah minggu Buddha. PDAM-nya juga sekolah minggu Buddha, biaya tagihan PLN juga untuk kegiatan sekolah minggu Buddha. Kemudian untuk komponen biaya rumah tangga kantor ini dapat berupa pengeluaran seperti beli gula, kopi, gas, LPG, dan sejenisnya.
Untuk komponen F, biaya perawatan perlengkapan kantor ini tercantum di sini adalah perawatan yang sifatnya ringan. Ini bisa berupa perbaikan meja, kursi, pintu, servis AC, komputer, dan sejenisnya. Kemudian di komponen G, biaya penyelenggaraan kegiatan rutinitas lembaga, ini berupa pengeluaran kegiatan-kegiatan rutin keagamaan, seperti upacara-upacara keagamaan, pelatihan-pelatihan keterampilan dan kecakapan dalam pemahaman ajaran agama dan kegiatan peningkatan kreativitas keagamaan lain yang sejenis. Satu misal, kita belajar untuk mengenalkan upacara-upacara Hari Besar Agama, yang di sana kemudian kita bisa membeli peralatan seperti hiu, dupa, peralatan yang lain yang memang dibutuhkan di materi upacara-upacara keagamaan. Kemudian untuk ketentuan pajak dan sanksi di bantuan pemerintah ini anjurannya atau ketentuannya adalah tetap dengan ketentuan perpajakan, yakni nanti menyesuaikan dengan belanja Bapak Ibu manakala kemudian mengagendakan untuk belanja menggunakan bantuan operasional. Nah, di dalam prakteknya nanti Bapak Ibu harus meyakinkan bahwa toko yang dipakai digunakan untuk membelanjakan bantuan negara ini memang toko yang melayani penghitungan PPN dan PPh di setiap kita melaksanakan transaksi belanja. Jadi nanti kalau toko-toko ini tidak ada penghitungan pajaknya atau tidak memiliki NPWP, Bapak Ibu tidak usah belanja di sana. Kemudian untuk sanksi penerima bantuan operasional yang kemudian tidak sesuai dengan aturan yang ada di petunjuk teknis ini akan mendapatkan sanksi administrasi atau penggantian kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk bantuan sarana prasarana, di sini bantuan sarana prasarana itu menyangkut baik di sekolah minggu, di Nawadhamaseka maupun di Pusdiklat. Ini persyaratan yang harus dicukupi, yakni satu, mengajukan proposal, mengajukan foto, melampirkan fotokopi izin operasional atau tanda daftar lembaga, rencana anggaran biaya, program kegiatan, dan fotokopi rekening bank atas nama lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha. Ini terkait dengan rencana anggaran biaya dan program kegiatan, berbeda dengan yang di bantuan operasional tadi. Kalau di bantuan operasional itu mencakup 12 bulan, tetapi untuk sarana prasarananya adalah hanya sekali program saja. Artinya ketika memang di bantuan yang diterima itu adalah bantuan gamelan atau alat musik, ya, hanya sebatas membeli seperangkat gamelan selendro pelok yang kemudian dibelanjakan dalam kurun waktu tertentu, dalam batas waktu tertentu. Kalau di sistem bantuan negara ini waktunya adalah paling lama 90 hari. Dan setelah 90 hari ini kemudian harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian untuk bentuk bantuannya, bantuan alat musik seperti gamelan, alat musik pendukung pendidikan keagamaan Buddha. Kemudian bantuan yang sarana yang selanjutnya yaitu bantuan fasilitas perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha. Kalau gamelan ini jelas persyaratan untuk bisa kemudian mendapatkan bantuan gamelan ini selain mencukupi syarat yang ada di Juknis juga kemudian ada pertimbangan untuk memiliki tempat untuk menyimpan atau menaruh peralatan gamelan atau tidak, karena nanti kalau kemudian justru memanfaatkan ruang sekolah minggu atau ruang wihara pasti akan mengganggu kegiatan yang lain, baik itu kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Kemudian untuk selain ruang penyimpanan atau tempat penyimpanan, ini nanti juga terkait dengan jumlah siswa, ini juga menjadi pertimbangan untuk mendapat bantuan gamelan ini. Kemudian yang selanjutnya, bantuan fasilitas perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha. Ini menyangkut fasilitas-fasilitas penting yang memang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan baik di sekolah minggu, di Nawadhamaseka, kemudian Pusdiklat, manakala memang ada sistem pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di
kelembagaan Pusdiklat. Nah, ini perlu kita pahami bahwa terkait dengan fasilitas perlengkapan penunjang ini kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau sekolah minggunya contohnya itu masih menggunakan fasilitas ruangan wihara atau bakti sala untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah minggu, tentunya untuk perlengkapan penunjang itu tidak bisa sedetail atau sebanyak yang sekolah minggu memiliki ruang tersendiri atau memiliki gedung tersendiri. Kalau ruang tersendiri, gedung tersendiri bisa kemudian membeli perlengkapan meja, kursi, lemari, papan tulis, dan lain sebagainya. Tapi karena di ruangan wihara kita akan sangat kerepotan jika kemudian kita membelanjakan peralatan-peralatan seperti yang saya sebutkan. Nah, di dalam pelaksanaannya, selain perlengkapan-perlengkapan yang disebutkan di depan tadi, ada perlengkapan elektronik yang kemudian bisa dibeli sebagai perlengkapan penunjang penyelenggaraan pendidikan, baik itu untuk pengadaan laptop, pengadaan TV, atau sejenisnya. Ini nanti juga harus mempertimbangkan dengan besaran bantuan yang diterima. Kalau kemudian mengendaki untuk membeli peralatan laptop dan sejenisnya, khusus untuk bantuan sarana nih, harus mempertimbangkan urgensinya. Kalau memang tidak urgent, mestinya harus ditunda dulu untuk kebutuhan yang lebih urgent. Kemudian untuk sistem pertanggungjawaban, seperti tadi saya sebutkan bahwa ada waktu yang sudah ditentukan selama 90 hari, dan ketika memang 90 hari ini kemudian sudah terlewati, dari lembaga keagamaan yang menerima bantuan ini diwajibkan untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian di dalam laporannya itu harus mencakup hal yang terkait dengan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana. Kemudian pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama. Kemudian pernyataan bahwa bukti-bukti pembelian telah disimpan. Nah, di sini bukti-bukti yang disimpan itu adalah bukti-bukti pembelian yang asli. Contoh kwitansi, nota asli itu yang disimpan. Untuk LPJ yang disampaikan ke kami, yang sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bantuan, Bapak Ibu di bukti-bukti keuangan itu diperbolehkan untuk fotokopinya. Tetapi kalau untuk kemudian surat, kemudian BKU, kemudian anggaran yang dibelanjakan, ini mesti ditandatangani dan distempel basah, tidak boleh fotokopi. Kemudian bukti setor ke rekening kas negara manakala terdapat sisa dana bantuan. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini laporan pertanggungjawaban melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini manakala bantuannya nanti disampaikan dalam bentuk barang. Tapi kalau kemudian di dalam bentuk uang hanya menganut poin 1 dan 2 ini saja. Untuk dipahami bahwa di bantuan sarana prasarana lembaga ini nanti untuk pencairannya ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, batas sejauh yang bisa diberikan dalam bentuk uang itu seperti apa, dalam bentuk barang seperti apa. Tapi kalau dengan uang itu pun juga harus ada ketentuan, ada yang dibayarkan harus dengan termin dua tahap, ada yang sekaligus. Ini nanti jumlah ini yang akan menentukan nanti akan dibayarkan secara tahap atau termin 1, 2, atau sekaligus. Kemudian terkait dengan bantuan rehab dan pembangunan. Ini bagian dari amanat Juknis yang nanti harus dipahami bahwa rehab dan pembangunan itu adalah dua hal yang berbeda. Rehab atau renovasi dan pembangunan itu sendiri. Kalau rehab atau renovasi itu adalah karena ada gedungnya, ada ruangannya yang memang mengalami rusak, baik ringan, sedang maupun rusak berat, yang kemudian dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan bantuan rehab renovasi. Sementara kalau pembangunan itu adalah dimulai dari nol, yaitu dengan ketersediaan lahan yang akan digunakan untuk membangun gedung sekolah minggu dengan ukuran tertentu yang sudah ditentukan sesuai aturan yang berlaku. Nah, kemudian untuk
Kaitannya dengan pengertian, bantuan rehabilitasi, renovasi, pembangunan itu adalah pemberian bantuan rehabilitasi, renovasi, pembangunan untuk memperbaiki. Ini kalau renovasi dan rehabilitasi itu untuk memperbaiki, tapi kalau untuk pembangunan yang membangun gedung baru. Sampai di sini kita jelas. Kemudian untuk persyaratan bagi para pengelola lembaga keagamaan Buddha yang mengajukan proposal rehab pembangunan gedung sekolah minggu ini harus memenuhi syarat-syarat untuk yang rehabilitasi atau renovasi gedung lembaga pendidikan keagamaan Buddha itu terdiri dari mengajukan proposal, melengkapi dengan foto izin operasional, tanda daftar, kemudian fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat atas nama badan penyelenggara atau lembaga pendidikan keagamaan Buddha. Kemudian rencana anggaran biaya, ini nanti harus diketahui PU setempat. Kemudian fotokopi rekening bank atas nama lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha atau atas nama sekolah minggunya. Kemudian yang kedua, persyaratan penerima bantuan pembangunan gedung lembaga pendidikan keagamaan Buddha ini terdiri dari proposal, fotokopi izin operasional atau tanda daftar, fotokopi izin prinsip atau IMP, ini harus ada kalau pengajuan pembangunan. Kemudian fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat atas nama badan penyelenggara atau lembaga pendidikan keagamaan, sama seperti yang disyarat di rehab renovasi. Kemudian yang selanjutnya ada syarat fotokopi rencana anggaran biaya RAB, ini juga diketahui oleh PU setempat. Kemudian fotokopi rekening bank atas nama lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Buddha. Bentuk bantuan, jenis bantuan rehabilitasi, renovasi atau pembangunan gedung lembaga pendidikan keagamaan Buddha dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk barang. Ini nanti disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan persetujuan baik PPK maupun di persetujuan oleh Pembimas. Kemudian untuk insentif guru agama dan guru SMP, ini karena juknisnya belum terbit, maka persyaratan didasarkan pada juknis pada tahun 2020. Yang mana di tahun 2020 ini yang mengajukan bantuan adalah dari ketua sekolah minggunya atau kepala sekolahnya. Jadi nanti ketua sekolah minggu atau kepala sekolah nanti yang mengajukan guru-gurunya yang diusulkan untuk mendapatkan insentif guru pendidikan agama Buddha dan guru SMP. Ini usulan bisa sebanyak-banyaknya. Silahkan dari pengelola lembaga pendidikan keagamaan ini mengusulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk kemudian berapa orang yang nanti akan diterima dan berapa orang yang nanti akan dibantu ini menjadi wewenang dan ranahnya Bimas Buddha. Nah, selain di insentif yang anggarannya bersumber dari Kementerian Agama, ada juga insentif yang tadi disampaikan di depan, insentif dari hibah gubernur atau hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu pada tahun ini kita mendapatkan bantuan sejumlah 498 orang, di mana di dalam prosesnya pada tahun kemarin sama tahun ini sebenarnya sama, jumlah masih 498. Hanya pada tahun kemarin karena terjadi kebingungan dalam mengusulkan para penerima yang kemudian waktu itu sebenarnya harusnya masuk ke insentif Kanwil, tetapi karena alasan tertentu kemudian kita masukkan di insentif gubernur. Pada tahun ini kami memberikan kesempatan untuk kemudian barangkali ada perubahan pada penerima insentif gubernur, kami persilahkan. Formatnya sudah kami sediakan di link, silahkan di-download. Kemudian jika ada perubahan penerima di insentif gubernur itu dari penerima sebelumnya dan kemudian usulan penerima untuk menjadi ke siapa-siapa. Nah, untuk yang bantuan gubernur ini memang murni menggunakan rekening bank Jateng, selain rekening bank Jateng tidak bisa. Kalau tahun 2020 kemarin, para penerimanya itu dibukakan rekening secara massal oleh
Bank Jateng Syariah. Nah, nanti untuk yang pengganti ini Bapak Ibu sodorkan dulu saja namanya yang kemudian dilengkapi dengan nomor induk kependudukan. Nanti kita akan komunikasikan untuk langkah selanjutnya para pengganti ini nanti membuka sendiri rekening di Bank Jateng Syariah atau nanti bisa difasilitasi untuk membuka bersama-sama. Terkait dengan insentif seperti itu. Jadi nanti di insentif ini semisal tidak ada penggantian berarti masih seperti di tahun 2020 para penerimanya sejumlah itu dengan nama-nama seperti itu. Manakala ada penggantian nanti silakan yang diganti siapa-siapa ini wewenangnya ada di pengelola sekolah minggunya. Nah kemudian selain penggantian para pengelola sekolah minggu juga bisa mengusulkan tambahan manakala nanti barangkali ada dari sekolah minggu yang lain yang mengundurkan diri nanti bisa diisi kuota biar nanti tetap di jumlah 498 orang itu tetap terisi dan tidak ada yang dikembalikan ke anggaran negara. Karena apapun yang diberikan ini besar atau kecil itu tidak masalah, tetapi bentuk perhatian itu akan menjadi sangat bagus manakala kemudian kita gunakan sebaik-baiknya untuk semangat atau untuk menambah penghasilan dari para guru-guru yang terlibat di pendidikan keagamaan. Selain dari program, selain dari syarat, termasuk catatan selama pelaksanaan bantuan di tahun 2020, dapat kami sampaikan kepada para Bapak Ibu semua bahwa pada tahun kemarin kita menemukan catatan-catatan yang mudah-mudahan catatan ini nanti tidak akan terulang lagi untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya karena catatan-catatan ini sangat menguras waktu dan kemudian menyebabkan terkendalanya pada sistem pencairan. Baik untuk catatan selama tahun 2020 ini, masih ada beberapa sekolah minggu yang mendapatkan bantuan belum urus izin operasional SMB. Monggo, selain nanti dari para pengelolanya itu menyampaikan permohonan bantuan, juga harus sambil mengurus izin operasional. Karena izin operasional ini menjadi harga yang paling utama untuk setiap sekolah minggu karena sebenarnya tanpa ada izin operasional ini, sekolah minggu yang ada atau lembaga keagamaan yang ada sebenarnya tidak boleh dibantu atau tidak berkesempatan mendapatkan bantuan. Hanya karena beberapa hal kami kemudian tetap mengakomodir beberapa lembaga yang memang belum memiliki izin operasional. Monggo para pengelolanya nanti untuk segera saja mengurus izin operasional. Kemudian catatan yang selanjutnya, permohonan bantuan seharusnya diajukan sebelum tahun sebelumnya berakhir untuk tujuan permohonan tahun yang akan datang. Contoh, untuk bantuan tahun 2021, harusnya semua permohonan, baik permohonan operasional, sarana prasarana, rehab, pembangunan, maupun insentif ini sudah dikirim di menjelang akhir tahun 2020. Di Oktober, November, Desember ini Bapak Ibu harusnya sudah menyampaikan proposal. Namun pada kenyataannya di tahun 2021 ini pun juga masih mengulang masalah yang sama. Sampai hari ini pun juga yang mengajukan permohonan masih belum seperti yang kita harapkan. Seperti contoh kalau ada alokasi 136 sekolah minggu mestinya juga hampir setengahnya sudah masuk, tetapi sampai hari ini belum. Monggo nanti semua lembaga silakan berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu menyampaikan proposalnya. Kemudian rekening habis saldo dan tidak dijaga saldo banknya. Ini kasus ini terjadi beberapa kali dan mohon maaf untuk semua pengelola, baik itu pengelola SMP, Nawada Maseka, pengelola Pusdiklat maupun pengurus KKGM GMP, meskipun mungkin pada tahun tertentu kita tidak mendapatkan bantuan, tetapi rekening ini harus tetap dijaga karena ketika nanti mendapatkan bantuan ternyata rekeningnya itu bermasalah, ini nanti akan menjadi kendala dalam pencairan bantuan.
Kemudian yang selanjutnya nomor rekening tidak jelas. Ini memang terkadang di buku rekening hasil print dari bank ini tidak tercetak jelas baik namanya maupun nomornya. Nah, yang memungkinkan jika kemudian rekening yang Bapak Ibu miliki, baik rekening lembaga maupun rekening individu yang dijadikan rekening untuk menerima bantuan ini tidak jelas, mohon di fotokopi rekening ini bisa ditulis ulang, baik itu nama sesuai yang tertera di buku bank maupun nomor rekening, biar kami nanti bisa menyesuaikan dengan kebenaran yang ada di buku rekeningnya. Karena untuk foto yang dikirim ini kadang karena faktor tertentu angka maupun tulisan itu menjadi tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya, para penerima bantuan yang sudah ditetapkan, manakala memang sudah kemudian diberikan informasi bahwa bantuan sudah dicairkan, ini mohon untuk segera dicek ke banknya masing-masing. Karena kalau mengeceknya sudah terlambat, jika tidak terjadi masalah tidak apa-apa, tapi kalau terjadi masalah maka akan mengakibatkan keterlambatan pengurusan masalahnya, dan ini nanti yang rugi adalah para penerima bantuan. Jadi kami juga butuh istilahnya peran serta Bapak Ibu secara aktif. Jadi selain kemudian nanti menunggu proses pencairan, Bapak Ibu ketika kemudian sudah dinyatakan silahkan cek banknya, segera saja dicek dan dilaporkan ke kami di Bimas Buddha, biar kami juga bisa kemudian mencatat mana-mana saja yang kemudian masih terkendala atau mengalami masalah dalam proses pencairan bantuan. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu rekening bank yang bermacam-macam yang menyulitkan dalam hal pencairan. Di sini yang direkomendasikan untuk rekening ini paling utama ini adalah Bank BRI. Mengapa Bank BRI? Karena Bank BRI cabangnya ada di seluruh kecamatan. Manakala nanti kemudian membutuhkan kegiatan untuk kemudian memproses kesalahan atau memproses rekening yang tidak aktif atau kemudian saldo yang habis, kita akan sangat dimudahkan karena jangkauannya ada di seluruh kecamatan. Nah, selain rekening Bank BRI ini bisa menggunakan BNI maupun Mandiri. Monggo nanti yang paling memungkinkan yang mana di antara rekening-rekening yang direkomendasi ini. Silakan nanti ditentukan. Kecuali insentif guru keagamaan Buddha yang bersumber dari hibah Pemprov Jateng ini memang khusus menggunakan rekening Bank Jateng Syariah. Selain itu tidak bisa, karena itu sudah mekanisme bantuan dari pemerintah provinsi. Yang selanjutnya, selesai menerima bantuan, pihak penerima segera melaporkan laporan pertanggungjawabannya seperti ketentuan yang tadi disampaikan di depan. Jadi jangan menunda-nunda setelah bila mana itu bantuannya itu adalah bantuan sarana, bantuan rehab renov maupun bantuan pembangunan, jangka waktu 90 hari, setelah itu kemudian laporan pertanggungjawabannya harus dikirimkan. Jika kemudian bantuannya itu adalah bantuan operasional, maka di 31 Desember paling tidak bantuan sudah selesai dikerjakan, dan kemudian nanti di awal-awal Januari di tanggal-tanggal bulan Januari itu di minggu pertama LPG-nya sudah sampai di kami di Bimas Buddha. Yang selanjutnya yang paling penting nanti kami pesankan kepada pengurus lembaga pendidikan seyogyanya dengan bijak dan dengan baik mengatur hal-hal yang terkait dengan lembaga maupun gurunya atau SDM-nya yang ada di lembaga tersebut, biar tidak muncul kesalahpahaman di lapangan. Jadi ketika memang mungkin ada masalah yang terkait dengan internnya lembaga, ya selesaikan saja secara intern, tidak perlu kemudian dibawa keluar karena nanti akan menjadi berkepanjangan masalahnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang seperti saya sampaikan ini memberikan gambaran secara menyeluruh bagi Bapak Ibu, baik para pengelola sekolah minggu, pengelola Nawadama Seka, pengelola Pusdiklat,
para pengurus KKGM GMP di Jawa Tengah untuk segera memproses pengajuan permohonan bantuan ke Bimas Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Juga kami ingatkan bahwa selain di Bimas Buddha Kanwil Provinsi Jawa Tengah, anggaran ini juga tersedia di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Bapak Ibu yang domisilinya di dua tempat itu bisa berkomunikasi dengan pihak kabupaten masing-masing. Pun meski bagaimanapun, jika kemudian pada akhirnya ada beberapa permohonan yang barangkali masih tetap bisa kita akomodir di Kanwil karena memang tidak tercukupi kuota di kabupaten itu, kami akan pertimbangkan. Manakala kuotanya masih tersedia, kami akan pertimbangkan di dua wilayah ini untuk tetap kami bantu di Kanwil. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk kebaikan kita bersama, untuk kelancaran program pendidikan di tahun 2021 ini. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua, para pengelola lembaga keagamaan Buddha maupun para guru untuk terlibat secara aktif. Manakala ada hal yang mungkin masih bimbang atau bingung, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami dan kami akan dengan senang hati menjelaskan. Jika kemudian penjelasan ini dirasa masih kurang dari apa yang diharapkan dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke saya, biar nanti saya lengkapi apa yang menjadi kekurangan dari penjelasan ini. Demikian akhirnya semoga kita dapat saling bekerja sama dengan baik, berkontribusi yang luar biasa untuk perkembangan pendidikan agama dan keagamaan Buddha di Jawa Tengah, dan semoga dengan peran serta yang luar biasa dari Bapak Ibu, perkembangan agama Buddha di Jawa Tengah ini semakin bertambah tahun, semakin menjadi lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan, akhirnya saya cukupkan. Namo Buddhaya.